Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sambil menunggu waktu untuk yang lain, kita manfaatkan waktu yang pagi ini. Sedikit kita coba sama-sama belajar 5 golongan manusia terbaik di mata Allah. Siapa sih yang gak pengen di mata Allah itu mulia? Ada gak? Pasti semuanya pengen mulia di mata Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, maka pasti semua keinginannya, semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi, pasti akan diberikan. Walaupun dia gak minta, pasti dikasih. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu apakah kita termasuk di 5 golongan ini. Kenapa sih? Ayo Ustaz tunggu sampai selesai urusannya. Udah, ya terima kasih. Kenapa sih Pak Puri? Pak Puri udah sarapan belum? Udah ya? Ya, baik. Ustaz ulangi lagi. Kita akan belajar sama-sama apakah kita termasuk ke dalam golongan 5 orang ini. Kalau kita termasuk di dalam 5 golongan ini, kita sudah beruntung. Kalau bisa kita masuk di golongan yang lainnya juga. Jadi cuma tidak hanya satu, tapi bisa masuk yang golongan keduanya. Syukur-syukur bisa masuk ke golongan ketiganya. Syukur-syukur 5-5-nya bisa kita dapatkan. Sehingga peluang buat masuk surganya lebih tinggi, lebih besar. Ilmi, masih lama ya? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Sudah? Ya. Nanti sini deh, pindah ke samping hari kok. Kalau masih lama. Kita akan lihat apakah reaksi kedua molekul-molekul ini akan bersenyawa atau tidak. Ini plus dan minus ya? Oh, bisa. Bukannya plus sama ini ya. Baik, teman-teman. Tadi kita sampaikan di awal bahwa kita memanfaatkan waktu yang sempit ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, terus bisa mengetahui di mana kita berada. Baik, yang pertama, 5 golongan manusia terbaik di mata Allah itu yang pertama sudah pasti belajar dan mengajarkan Al-Quran. Golongan yang pertama kita termasuk atau tidak? Alhamdulillah, kita termasuk ke dalam golongan pertama, yaitu membaca, belajar Al-Quran. Kalau mengajarkan sudah sampai? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Tanpa disadari oleh kalian, selama kalian bersosialisasi dengan orang tua, bersosialisasi dengan tetangga, keluarga yang lain, kalau ada bacaan yang salah dikasih tahu, kalau ada bacaan yang kurang tepat diingatkan. Nah, itu bagian dari mengajarkan Al-Quran juga. Ya, jadi mengajarkan Al-Quran itu gak harus ada muridnya duduk di depan terus langsung dikasih tahu, nggak harus begitu. Tapi dalam Ilmi, maaf, sini silakan, sini duduk, sini. Saya lagi ya, ya. Ini Ustaz rekam loh, Ustaz rekam. Tuh. Kena ya. Iya. Baik, ya. Jadi mengajarkan Al-Quran itu tidak harus gurunya ada di depannya, kemudian dikasih tahu, nggak mesti begitu. Dalam keseharian kita tanpa sadar sudah mengajarkan Al-Quran, ya, dengan membetulkan bacaan teman, membaca bacaan saudara kita dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama, golongan yang dicintai Allah. Yang kedua, tidak ingkar membayar hutang. Duduk. Siapa yang punya hutang? Gak usah dijawab. Tapi orang yang punya hutang
Nih, salah satu bahaya orang yang punya hutang. Satu, dijamin tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang ini sengaja tidak mau membayarnya. Tapi kalau dia ada niat, i'tikad baik, pengen membayar, maka masih ada kemungkinan masuk surga. Kenapa? Ada kisah zaman Rasulullah, ada sahabat meninggal. Ketika sahabat ini meninggal, Rasulullah itu tidak mau menyolati gara-gara si mayat ini punya hutang. Ya. Akhirnya para sahabat berselisih tuh. Gimana nih? Akhirnya nemu solusi. Siapa di antara sahabatku yang bisa menyelesaikan utang saudaranya? Nggak ada yang ngangkat tangan. Akhirnya nggak lama ada sahabat yang datang terakhir, nanya, ini ada apaan sih rame-rame? Kenapa kau belum disolatin mayatnya? Kata sahabat yang satu lagi, ini Rasulullah nggak mau nyolatin gara-gara si mayat ini punya hutang. Terus gimana? Nah, Rasulullah itu menunggu kalau ada sahabatnya yang mau nanggung hutangnya, maka Rasulullah baru mau menyolatinya. Akhirnya sahabat yang terlambat tadi ngomong, yaudah deh, saya ada yang lunasin hutangnya, saya tanggung jawab. Wah, masuk tuh. Ketika Rasulullah mengetahui ada sahabatnya yang menanggung hutangnya, maka Rasulullah langsung mendirikan sholat jenazah dan selesai. Dan singkat cerita, katanya itu utangnya kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 50 M. Allah a'lam bishawab, benar atau tidak, tapi katanya dalam riwayat itu orang yang menanggung utang itu sempat kaget juga. Karena cukup besar utangnya. Tapi karena dia sudah janji, sudah berikrar, maka dia bertanggung jawab utangnya. Mas, bisa digeser nggak layarnya biar jelas? Bisa kesini dikit. Ayo dia naik, bisa nggak? Bisa nih. Nah, oke. Ini gara-gara kena bola ya, sering kena bola di sini ya. Nah, baik. Selanjutnya. Udah. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang itu nyawanya antara langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai ada orang yang melunasinya. Atau sampai hari kiamat, hari perhitungan, yang mana nanti orang yang pernah dihutangi itu memberikan keburukannya kepada orang yang berhutang tadi. Jadi kejelekan yang dihutangi ini memberikan kesalahan dosanya kepada orang yang meminjam uang tadi, kemudian orang ini baru menentukan ke neraka yang level berapa gara-gara tidak bayar utang. Jadi utang itu sangat berbahaya, sangat ngeri kalau sampai kita meninggal dalam kondisi berhutang. Tapi ada juga keutamaan orang yang memberikan hutang. Dalam sebuah keterangan dikatakan orang yang memberikan hutang, ini jadi motivasi buat kita semuanya. Jadi orang yang berani memberikan hutang itu ada ganjarannya. Apa ganjarannya? Dihitung 18 kali orang yang bersedekah. Jadi sekali ngasih itu selama orang itu belum bayar mendapat 18 kali balasan seperti orang yang bersedekah. Selama orang itu belum bayar, maka orang yang memberikan hutang itu mendapat seolah-olah pahala 18 kali orang yang bersedekah. Terus setiap hari akumulasi. Itu keutamaan orang yang memberi hutang. Jadi begini, dalam memberi hutang maupun menghutangi itu butuh butuh kekuatan, butuh keberanian. Kenapa?
Kalau dia nggak berani, maka dia akan sayang untuk mengeluarkan uangnya. Makanya ada istilah pelit, ada istilah medit, ada istilah koret dalam beberapa bahasa daerah tuh. Pelit itu macam-macam sebutannya. Kenapa? Ya itu karena emang orang yang pelit itu susah dipaksa itu mau gimana juga nggak akan bisa dia. Kalau udah dia pelit itu sampai kapanpun akan kebawa kepelitannya. Hati-hati, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang Allah cintai adalah suami. Dari sekarang kalian belajar ilmu suami. Kalau enggak ilmu suami, ilmu laki-laki lah yang seputar laki-laki. Kenapa suami sangat Allah cintai, suami yang baik terutama? Karena kalau kalian nanti berumah tangga, ijab kabul sah, maka saat itu juga, detik itu juga, seluruh tindak tanduk istri kita itu ditanggung sama suami. Dosanya ditanggung sama suami, kesalahannya ditanggung sama suami. Makanya suami yang baik itu suami yang istimewakan. Karena apa? Karena dia akan membimbing istrinya, anaknya ke jalan yang benar kalau dia baik. Tapi kalau suaminya nggak baik, suaminya nggak ngerti agama, udah repot, udah susah ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, manusia terbaik akhlaknya dan menuntut ilmu. Ya, kalau ngomongin akhlak, kita udah mentok lah, pasti sesuatu yang baik, betul nggak? Baik ucapan, sikap, perbuatan baik, itu namanya akhlak yang baik. Nah, tapi kita seringkali lupa bahwa akhlak yang baik ini memang butuh latihan, butuh pembiasaan. Kalau pembiasaannya baik, maka akan menjadi karakter yang baik. Ya, apa coba ulangi? Nah, kalau nggak bisa pindah ke Hilmi kamu duduknya. Ayo. Apa tadi? Ya apa? Tadi Ustaz ngomong apa? Ya. Jadi akhlak ini sebuah pembiasaan. Kalau yang dibiasakan sesuatu yang baik, maka akan menjadi akhlak yang baik. Kalau sesuatu yang dibiasakannya buruk, maka akan menjadi akhlak yang buruk. Dan ini butuh pembiasaan, apapun itu. Kalau kalian terbiasa sholat duha, maka itu akan menjadi akhlak yang baik dalam hal ibadah duha. Kalau kalian terbiasa baca Al-Quran, sini, maaf, sini ya. Sini. Aku Hilmi. Ya, Ustaz mau lihat apakah senyawa ini akan bercampur dengan senyawa sebelahnya? Ariko, are you ready? Maafkan Ariko, ini ujian buat kamu supaya kamu lebih kuat lagi menghadapi dunia. Ini kayak jalan-jalan rehat ya. Ya baik, lanjut ya. Manusia terbaik akhlaknya dan menuntut ilmu. Nah, kenapa menuntut ilmu itu termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah? Kenapa coba? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang dicintai sama Allah? Kenapa coba? Ya, karena hanya dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Ya, tanpa ilmu kita nggak tahu siapa Allah, bagaimana Allah, seperti kedudukannya bagaimana, perbuatan Allah bagaimana, kalamnya Allah seperti apa. Itu harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, kalian nggak akan tahu siapa Tuhannya. Kalian nggak akan tahu siapa teman di sebelah kalian.
kenal nama doang. Tapi kalau kalian punya ilmunya, kalian tahu namanya si A, kebiasaannya begini. Ucapannya selalu begini. Orangnya itu selalu melakukan perbuatan ini. Itu dengan ilmu. Fahri mau infak kayak ini. Fahri mau infak ini. Ya, tenang. Masih muat. Ya, ingatin Fahri, ingatin. Takutnya Fahri nanti lupa, tolong diingatkan. Itu ya. Dikit lagi. Manusia yang dicintai Allah adalah orang yang akhlaknya baik dan orang yang selalu menuntut ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ilmu hidup menjadi menyenangkan. Kenapa kita merasa kesulitan? Karena kita nggak tahu ilmunya. Nih, teman-teman ujian kemarin. Ujian 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ujian, terasa nggak susahnya? Terasa. Kenapa? Karena ilmunya belum dikuasai. Coba kalau ilmunya dikuasai, kalian sudah hafal semua. Oh, sambil merem, kejawab semuanya. Sabar ya Fahri ya, tenang. Masih kosong. Loh, nggak boleh begitu Fahri. Masa infak minta kembalian. Yang terakhir siapa? Coba tebak. Siapa golongan terakhir yang dicintai Allah? Coba siapa? Nah ini manusia yang paling bermanfaat. Ingat, bermanfaat, bukan nyusahin, bukan bikin kesel, bukan bikin marah. Manusia yang bermanfaat. Ingat. Ya. Ingat ya, yang bermanfaat. Hilmi, bermanfaat nggak? Apa manfaatnya? Membantu. Tapi Hilmi sekarang membantu siapa? Membantu siapa? Apa aja? Ya, jadi orang-orang yang dicintai Allah dari 5 golongan ini, yang terakhir adalah orang yang paling bermanfaat. Ingat, bermanfaat ini kalau nggak tahu ilmunya, lagi-lagi kalian nggak akan sanggup melakukannya. Kenapa orang rela membantu? Karena dia tahu ada keistimewaan dari membantu itu. Kenapa orang mau menolong? Karena dia tahu menolong itu ada keistimewaan di dalamnya. Kenapa orang pengen minjemin uang? Kenapa orang pengen menolong? Karena dia tahu persis dan yakin bahwa perbuatannya itu akan membawa kebaikan buat dirinya. Makanya dia melakukan itu. Nah, orang yang tidak bisa bermanfaat berarti dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak yakin dengan pengetahuan agama yang dia ketahui. Dia belum mantap dengan janji-janji Rasulullah. Dia nggak mantap dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran. Karena dia nggak mantap dalam janjinya itu, maka dia nggak bisa melakukan poin yang kelima ini, yaitu bermanfaat. Coba deh kalau di kelas ini berlomba-lomba menjadi orang yang bermanfaat. Indah banget. Ada satu temennya, aduh nggak punya pulpen nih. Yaudah pakai pulpen aku, nyala. Indah banget itu, ya Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, apa? Yang sudah, ya nanti setelah ini kita break sholat duha dulu. Habis itu mungkin nanti yang lanjut susulan, yang sudah tahfiz langsung menuju aula gitu aja ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup? Hilmi, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam salah satu minimal dari 5 golongan yang dicintai Allah ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.